Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asti Agustiani dari kelas 6A D3 Perbankan dengan nomor MPM 171311002. Saya akan menjelaskan tentang penentuan kegiatan ekonomi. Yang pertama, pandangan ahli ekonomi klasik dan pandangan ahli ekonomi modern. Untuk pandangan ahli ekonomi klasik, suatu negara akan mencapai tingkat kemakmuran jika sistem perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Terdapat beberapa sektor pada ekonomi klasik. Aliran pertama, di mana perusahaan akan menyediakan faktor produksi tenaga kerja, modal, lahan atau aset dan kewirausahaan untuk rumah tangga, dan memberikan timbal balik seperti upah, gaji, bunga, sewa, dan keuntungan. Setelah itu, aliran kedua, rumah tangga akan memberikan barang atau jasa kepada perusahaan, dan perusahaan akan memberikan upah atau gaji untuk pengeluaran rumah tangga. Setelah itu, rumah tangga akan menabung kepada lembaga keuangan dan lembaga keuangan akan menyalurkannya kepada investor agar bisa berinvestasi kepada perusahaan, di mana investor tersebut akan meminta pinjaman dan lembaga keuangan akan mendapatkan bunga. Sedangkan untuk tingkat suku bunga, apabila tingkat suku bunga tinggi, maka keuntungan untuk menabung akan lebih banyak, sedangkan untuk berinvestasi, semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit masyarakat yang akan berinvestasi. Selanjutnya, tentang fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian-penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja, sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dan yang berlaku di pasar. Keadaan ini akan menimbulkan kekuatan-kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah, dan penurunan dalam tingkat upah ini akan memperluas tingkat kegiatan ekonomi dan penurunan dalam tingkat upah. Yang terakhir, pada pandangan ahli ekonomi klasik, yaitu penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa tergantung kepada jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Dengan demikian, tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh yang pertama, jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian. Yang kedua, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Yang ketiga, jumlah dan jenis kekayaan dalam yang akan digunakan. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Dengan demikian, tingkat kegiatan ekonomi atau pendapatan nasional dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan F dikali K, L, R, atau T. Selanjutnya tentang ekonomi modern, di mana dalam perekonomian yang lebih maju, penerima-penerima pendapatan akan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada para pengusaha dan mereka akan menggunakan tabungan itu untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Investasi akan menambah jumlah barang-barang modal yang tersedia, meninggikan kemampuan perekonomian itu, menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat. Berikut sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi modern. Selanjutnya, kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes tidak menyetujui pandangan paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja adalah keadaan yang jarang terjadi. Hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian.
Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dan ahli-ahli ekonomi klasik ini bersumber dari perbedaan pendapat mereka dalam suatu persoalan berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi. Pertama, faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Dan yang kedua, sifat-sifat berkaitan di antara tingkat upah dan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Uraian dalam bagian ini akan menerangkan 4 isu berikut. Yang pertama, pandangan Keynes mengenai tingkat tabungan dan investasi. Yang kedua, perbandingan pandangan klasik dan Keynes mengenai faktor utama yang menentukan tabungan. Yang ketiga, pandangan Keynes mengenai penentu suku bunga. Dan yang terakhir, pandangan Keynes mengenai penentu tingkat upah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan analisis ekonomi masa kini, di mana sejak penerbitan buku The General Theory, analisis makroekonomi semakin berkembang. Terdapat pemikiran-pemikiran baru yang mengkritik dan menyokong pandangan Keynes. Analisis yang berhubungan dengan makroekonomi sesudah Keynes dapat dibedakan kepada 4 pemikiran berikut. Yang pertama, golongan monetaris, ekspektasi nasional, golongan sepi penawaran, dan golongan Keynesan baru. Yang pertama, golongan monetaris. Golongan ini dipelopori oleh Milton Friedman yang lama mengembangkan karirnya di Universitas Chicago. Pada dasarnya, Friedman mengkritik pandangan Keynes dalam hal-hal berikut. Yang pertama, Friedman yakin sistem pasar bebas cukup efisien dan mengatur kegiatan ekonomi dan mampu menyebabkan perekonomian selalu beroperasi pada kesempatan kerja penuh. Oleh karena itu, Friedman tidak menyokong campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, Friedman menunjukkan peranan penawaran uang dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Perubahan-perubahan penawaran uang sangat penting, artinya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Dia mengkritik pandangan Keynes yang sangat menekankan kepada peranan pengeluaran agregat dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, mengenai bentuk kebijaksanaan pemerintah, apabila diperlukan, Friedman lebih menyukai kebijakan pemerintah yang berbentuk kebijakan moneter. Menurut Friedman, kebijakan fiskal yang ditekankan golongan Keynesan tidak terlalu besar efeknya dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian. Dan yang kedua, ekspektasi rasional atau klasik baru. Pandangan golongan ekspektasi rasional didasarkan kepada 2 pemisalan penting. Yang pertama, teori ini menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi, dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa yang dalam perekonomian. Yang kedua adalah sesuai dengan pendapat ahli ekonomi klasik. Teori ekspektasi rasional berpendapat bahwa semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke atas perubahan yang berlaku. Kekurangan penawaran barang akan menaikkan harga, dan informasi yang lengkap akan diketahui oleh semua pelaku pasar. Perekonomian selalu beroperasi pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, dan kebijakan diskresioner pemerintah atau kebijakan fiskal maupun moneter tidak akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Golongan klasik baru berkeyakinan perlu kegiatan ekonomi jarang melakukan kesalahan dalam ekspektasinya mengenai keadaan masa depan. Oleh sebab itu, pada umumnya perekonomian akan selalu beroperasi pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Pengangguran yang ada merupakan pengangguran yang bersifat sukarela. Yang ketiga, ekonomi segi penawaran, di mana pandangan yang mengembangkan pemikiran mengenai segi penawaran datangnya bukan dari kalangan akademisi, tetapi oleh penasihat-penasihat ekonomi dalam pemerintahan Ronald Reagan yang terpilih sebagai Presiden Amerika pada tahun 1980. Munculnya pemikiran ekonomi segi penawaran didorong oleh 2 perkembangan penting yang berlaku dalam tahun 1970-an dan perekonomian negara industri. Faktor yang kedua adalah terpilihnya Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat. Kedua
faktor tersebut menyebabkan penasehat dan perumus kebijakan ekonomi dalam pemerintah Reagan menumpukan perhatian yang lebih banyak kepada mempengaruhi segi penawaran dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi mereka. Dan segi penawaran berusaha mewujudkan keadaan sebagai berikut. Yang pertama, para pekerja akan bekerja lebih giat dan lebih efisien. Yang kedua, efisiensi kegiatan usaha dapat ditingkatkan dan biaya produksi dikurangi. Yang ketiga, mengembangkan peranan pihak swasta dan mendorong lebih banyak persaingan. Dan yang keempat, Keynesian baru. Pada dasarnya, mereka belum dapat menerima kritik maupun golongan ekspektasi rasional yang berkeyakinan sistem pasaran adalah sempurna dan dapat dengan sendirinya membuat penyesuaian sehingga perekonomian cenderung akan mencapai kesempatan kerja penuh. Mereka menunjukkan kelemahan mekanisme dalam pasar barang dan pasaran faktor yang mengakibatkan penyimpangan yang berkepanjangan dalam kesempatan kerja penuh mungkin berlaku. Pertama-tama mereka berpendapat apabila berlaku pengangguran yang serius dalam perekonomian, tingkat upah tidak akan dengan mudah mengalami penurunan untuk menyeimbangkan permintaan buruh dengan penawarannya. Dengan demikian, mekanisme pasar di pasar tenaga kerja tidak sempurna dan tidak dapat menjamin tercapainya kesempatan kerja penuh. Berdasarkan keyakinan mengenai ketidaksempurnaan pasar pada barang pasar faktor, mereka tetap berkeyakinan kebijakan pemerintah masih cukup diperlukan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi dan mengesahkan agar perekonomian tetap mencapai kesempatan kerja penuh.